Bismillahirrahmanirrahim. Langsung wae yo rasangku prolog-prolog. Semoga apik kabeh lah pokoknya. Aku bingung ya. Sebenarnya saya sendiri masih belum fokus iki jejane masalahnya nang endi to. Jane temane iki di apa to. Tapi sebelum kita menyimpulkan dan memetakan masalah, kudu hati-hati karo sing jenenge alur sebab akibat. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi gara-gara salah sebab akibat. Tak cerita sedikit contoh itu ya. Contoh itu boleh ya. Suatu hari ada orang sendirian main di warung kopi, terus dia ngobrol sama yang punya warung kopi. Ini menunjukkan contoh tentang sebab akibat. Terus tamunya itu ketok stres rupanya ketok stres, terus yang punya warung kopi nanya, ngopo ya le? Stres le? Ya, okay. Iya ya pak, skripsi rampung-rampung pak. Oke. Loh, kuliahmu apa? Matematika ya pak. Ah, matematika ini tambah-tambahan kurang-kurangan toh. Angel men kalkulator lah beres. Jare bapak. Yo mboten ngoten pak, matematika yo rada ruwet pak. Jane piye to pelajaran matematika? Piye pak? Yo kuwi logika pak. Kuwi tentang induksi, tentang deduksi. Rasa ruwet le. Ora paham bapak itu dolan kopi ini kan. Contoh-contohnya piye logika piye contohnya? Terus piye yo. Oh ngene jarine. Neng warung kopi bapak ki ono akuarium. Jadi kalau melihat itu saya punya sedikit kemungkinan kesimpulan bahwa bapak suka binatang ini. Berarti di rumah juga punya kucing atau anjing gitu. Oh iya le, aku duwe kucing. Ampuh le. Nah ini logika pak. Berarti kalau bapak sayang sama binatang pasti juga sayang sama orang. Kalau melihat umur bapak berarti bapak punya anak ini. Iya saya punya anak. Kalau punya anak berarti pasti punya istri. Oh iya saya punya istri. Kan gitu. Kalau punya istri berarti bapak tidak homo. Oh bener. Oke. Bener. Oh ngono toh cara berpikir iki. Wes. Iya. Terus wes Pak, yo aku tak bali sik ngerjake. Yo, terus bali. Ini ada orang lagi yang langganan lainnya datang mau ngobrol koyone seru banget ngopo ya? Kae lho ono bocah stres kuliah matematika ngono jarene. Opo ya Pak matematika? Logika. Opo iki logika Pak, logika? Sik ngene piye ya logika? Aku yo angel jelaske. Tak takon sik. Kowe duwe akuarium ora ning omah? Orang duwe Pak, homo kowe berarti. Salah orang kira-kira. Yang tadi ngurut dari akuarium sampai pada kesimpulan bahwa bapaknya tidak homo. Bapak kira ngurut dia. Pokoknya ngerti pangkal karo ujunge. Kowe duwe akuarium ora duwe. Nek aku mau duwe aku ora homo, ora duwe berarti homo. Ngono ta? Kemalasan kita untuk ngurut itu kadang-kadang akan menimbulkan konklusi yang salah. Hati-hati gue. Kadang-kadang dua fakta itu bukan sebab akibat. Kadang-kadang dua fakta itu sama-sama akibat dari sebuah sebab yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Kadang-kadang gitu. Jadi nek memetakan iki dhewe kudu hati-hati. Nek misalnya ngene. Nek kodok wis mulai ngorek-ngorek kayak berarti arep musim udan. Berarti sing marai udan kayak kodoke nyeluk-nyeluk udan berarti. Kayak ngorek celuk udan. Itu kan karena dia melihat dua fakta. Bahwa ketika ada kodok mulai ngorek, berarti udan arep teko. Kira-kira nek dipikir sederhana bener ora kowe? Lho faktanya dua-duanya bersambungan nih, selalu berjejeran nih. Kita yang sudah lebih tahu, paham bahwa mereka berasal dari sebab yang sama. Ya karena arep musim udan, karena hawanya sudah mulai gini, keadaan humidity sudah berubah, tekanan sudah berubah, yang bisa mendeteksi yang punya indranya si kodok sehingga dia bereaksi, itu membuat manusia bisa memprediksi apa yang akan terjadi, bukan karena kodoknya nyeluk udan. Paham ya? Oke, sekarang misalnya gini tadi. Apa benar HP itu membuatmu jauh sama manusia? Ya, dengan cara berpikir itu tadi. Hati-hati lo, ojo gampang nyalahke lo. Ojo jane cen kowe ra betah karo wong-wong sekitarmu, njuk gayamu wae, SMS-an, HP. Jane iki asu kabeh sekitarku, ora alasan ana. Wis lah, ono alasan enak ya. Jangan-jangan kamu memang tidak betah dengan orang sekitarmu, atau jangan-jangan kamu tidak berani menghadapi orang secara langsung, lebih merasa nyaman berhadapan dengan orang yang jauh. Masalahnya di wong itu neng alate. Bisa jadi seperti itu loh. Jadi ada banyak kemungkinan walaupun gini,
cara interaksi yang baru pasti membuat tendensi manusia yang tadinya tidak terlihat menjadi lebih terlihat. Itu bisa jadi indikator-indikator. Oke, kalau saya pribadi melihat perkembangan teknologi itu bukan mempengaruhi manusia, tapi membuat bakat manusia yang tadinya tidak gampang tersalurkan menjadi lebih mudah tersalurkan. Misalnya gini, kowe bapak karo anak mau tadi, bapak karo anak, nek kowe urusan pertanyaanmu bagaimana hubungan bapak dan anak koyo seperti teman. Contoh paling nyoto ki aku karo bapakku. Kuwi kekancan tenan kuwi. Karena tidak mungkin bapakku akting sebagai bapak. Wong ketemu setahun bisa no. Ngerti-ngerti aku bapakmu sholat yuli. Sopo kowe setahun ora tau ketemu ngongkon-ngongkon. Kan bisa gitu. Makanya metodologi yang dilakukan adalah pertemanan. Itu ada pagar-pagar yang harus diperhatikan juga. Kalau hubungannya pertemanan, si anak juga harus sangat sadar bahwa sebenarnya ini baju. Esensinya adalah dia bapak, tetap kayak kudu hormat. Dia hanya rendah hati, membuka pintu sebagai teman. Begitu juga dengan orang tuanya. Jane iki sebagai konco iki metodologi iki. Aku ya punya hak untuk ngetak jane, tapi tidak kugunakan. Nah, yang disetorkan saling sungkan, bukan saling hak. Nek setor hak, mati bapakku. Misalnya cilianku ditinggal, bukan ditinggal sih, memang keadaannya dan aku tidak pernah punya masalah dengan itu ya. Tapi misalnya waktu kecil tidak bertemu lama itu wis lumayan kuwi golek tuntutan apa-apa. Aku njaluk tukok kayak iki, orang dedet, cilianku ora tau ditekani kok. Iso dadi alasan itu. Itu hak seorang anak sebenarnya. Tapi kita juga tahu ora apik ngono kuwi. Jadi dua orang ketika dia punya ukuran, dia akan bisa memakai baju apa saja. Aku juga nggak selalu pertemanan. Ada suatu saat ketika bajunya adalah orang tua anak, dan aku duta waduk tenan ketika masuk ke area yang seperti itu. Jadi tahu posisi. Itu juga yang aku tadi ngomong tentang manusia, respon manusia dengan teknologi. Misalnya kayak contoh gini, ojo HP sih. Misalnya contohnya, zaman dulu misalnya kue digebuk karo gurumu lah masalah toh, dan tidak ada dendam sama guru karena ngerti kue dalam hati kue yang ngerti beling. Saiki kang mlebu Komnas HAM kowe. Ono digebuk gurune, bapak anak era trimo lapor ke Komnas HAM, gurune iso bermasalah. Kenapa ada perubahan seperti itu? Dewi iso ngomong ra gara-gara ono Komnas HAM. Ayo, sambungan logikanya. Iso ora? Tapi kan Komnas HAM juga diciptakan untuk tujuan baik. Menjaga ketertiban, jogo hak sing biar tidak terjadi abuse seperti itu. Kan niatnya juga baik. Tapi manusianya sendiri tidak punya ukuran. Nek mbiyen bapak yar mikir ngono kuwi ora sempet. Wong ngarep neng sawah lunga wae ngepite suwe, kudu ngurusi anake sing arep jawer gurune. Kaplok wae anake sisan mesti kowe sing salah, selesai. Mesti kowe ora mungkin. Hidupnya sudah cukup susah sehari-hari sehingga tidak punya waktu untuk ngurusi sing remeh-remeh. Karena sekarang hidupnya lebih mudah ngopo-ngopo. Jadi yang kemarin tidak masalah menjadi masalah. Ya ora? Misalnya gini, ada LGBT, homo, lesbi, nek jarine iki gender iki ono akeh banget. Ono lanang, ono wedok, lanang setengah wedok, wedok setengah lanang, ono apache helikopter, ono apa? Ku kira percaya kuwi delokno nang internet akeh banget kuwi sing jenisnya. Aku ngasih ngeluh kuwi ora akeh banget jenis gender itu. Menurutmu ket biyen ono ora kuwi? Loh, neng reok iki ket biyen yo ono lho. Di Sulawesi aja secara tradisional di sebuah daerah yang diakui masyarakat gendernya ada 5, orang yang loro. Tapi nggak masalah kan biyen? Karena wong nglakoni ono sesuatu hal yang lebih penting untuk hidupnya. Jadi ora sempet nguker-nguker sing cilik-cilik kuwi. Saiki dadi masalah besar karena butuh gawean menungso iki, butuh ono sing dipermasalahke. Nah, ketidakmampuan manusia menata mana yang penting, mana yang tidak, itu kadang-kadang sing iso dadekke kuwi masalah. Biyen gini, misalnya kowe nesu karo pacarmu. Kae aku ketok mau bar mlaku karo lanangan liya kae. Ngerti aku, kayak boncengan bareng. Saiki langsung WA. Kowe nek ngono carane aku tak golek bojo liya. Langsung. Yang terjadi kemudian adalah konflik. Langsung toh. Nek mbiyen ada waktu panjang karena kowe langsung SMS, karena ada waktu yang cukup panjang, dia ada kemungkinan klarifikasi, kemungkinan cari tahu yang sebenarnya laki-laki itu ternyata sepupunya. Orang masalah ternyata. Ada waktu yang rentang lebih panjang untuk dia. Jadi dia menahan dirinya karena keadaan, bukan karena keinginan dia untuk menahan diri, menanyap. Saiki keadaan sudah memungkinkan dia untuk tidak menahan diri. Satu-satunya cara menahan diri adalah dhek dhewe gelem apa ora. Nah, karena
jarak rentang antara action dan niat wis sangat dekat. Ono longsor neng daerah A, ono longsor, kowe nge-tweet semoga semua yang mendapatkan musibah selalu ditabahkan oleh Allah. Wis selesai, wis merasa aku sudah melakukan sumbangsih. Aku wis simpati dan menurut teman-temanku ngerti kabeh nek aku soleh. Selesai. Nek wong biyen masih ada mikir, waduh ngono-ngono aku sing ngewangi apa ya? Panjang waktunya. Jadi ada akar di sini, akar yang sebelum ada teknologi dan apapun, kita rentangnya sangat pendek karena teknologi, rentangnya sangat pendek antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita maui dan melakukan. Karena rentangnya sangat pendek, kita tidak punya waktu lagi untuk melihat ke dalam. Nah, saya melihat semua fenomena yang ada di masyarakat sekarang ini wajar dalam tanda petik ya. Wajar dalam tanda petik. Karena hubungannya gini, ada komoditi, ada komunikasi, ada community. Setiap ada perubahan komunikasi pasti akan merubah community, sehingga komoditi yang berharga juga berubah. Komoditi berubah, yang berharga berubah, merubah cara komunikasi, itu juga lagi merubah community. Paham ya? Nah, ini teknologi merubah salah satu komponen ini sehingga terjadi goyah dalam masyarakat untuk menemukan equilibrium yang baru. Equilibrium ini keseimbangan yang baru. Mereka menemukan cara bagaimana interaksi yang baru. Di situ setiap society pasti punya hipotesanya. Paham maksud saya punya hipotesanya? Jadi misalnya gini, Jakarta itu disebut sebagai ibu kota Twitter. Karena walaupun pengguna internet di Indonesia hanya 30%, 36 atau berapa persen itu nggak banyak lah. Tapi Jakarta adalah salah satu kota di dunia yang paling aktif Twitternya. Jadi kita hipotesis Indonesia adalah bagaimana menggunakan itu langsung gue nyocot. Kalau katanya orang Twitter, saya pernah ngobrol, kalau di Eropa rata-rata orang menggunakan Twitter untuk adu gagasan. Kalau di Amerika orang menggunakan Twitter untuk kebanyakan ya tidak 100% ya, kebanyakan menggunakan untuk mobilisasi, untuk saling mensinkronkan ide. Kalau di Indonesia untuk mengumumkan agenda sehari-hari. Aku orang ngomong di baik, di buruk ya. Ini masyarakat merespon keadaan baru sehingga dia menemukan keseimbangan baru. Yang kita potret sekarang adalah hipotesa masyarakat Indonesia menggunakan teknologi untuk menemukan keseimbangan yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah Anda melihat keadaan Indonesia berinteraksi sekarang dengan teknologi yang baru menuju keseimbangan yang baik atau tidak? Kalau dia tidak baik, dia akan kalah dan punah dengan yang punya hipotesis yang lebih baik. Nah, ini kita analisis lebih lanjut. Untuk intronya saya itu dulu. Ingat-ingat tentang garis logika dan tentang sambungan manusia dan teknologinya. Itu dulu paling. Matur nuwun.